Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, wargi Jabar. Nah, selamat bergabung kembali tentunya ya di podcast Juara Jabar Prof bersuara bersama saya Sizi. Ini kali ini di suasananya berbeda ya karena kita sambil ngopi-ngopi di Gesa Kopi, tempat gozi buat ngopi di kawasan Gedung Sate Bandung. Nah, episode kali ini kita bakal ngebahas tentang PPDB 2022 ya, atau penerimaan peserta didik baru yang pasti wargi Jabar tunggu-tunggu juga nih, gimana nih mungkin syaratnya atau juga caranya kayak gimana biar bisa memasukkan putra-putrinya ya ke sekolah unggulan atau sekolah favoritnya juga. Nanti kita akan ngebahas lebih lanjut tentunya karena telah hadir juga bersama kami di sini Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang terhormat Bapak Insinyur Haji Yesa Sarwedi Hamiseno MPD. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan wargi Jabar ya, untuk informasi bahwa kita semua yang hadir termasuk kru yang bertugas juga kita sudah vaksin lengkap ya Pak ya. Siap. Vaksin booster juga dan tentunya memenuhi protokol kesehatan ya. Baik, Pak Yesa nih tadi kan saya juga menyaksikan Japri ya, atau Jabar punya informasi nih wargi Jabar ya, bahasannya serius nih tentang PPDB ya. Nah sekarang kita santai aja sambil ngopi. Ya. Bapak di sini pesan kopi hitam ya Pak ya? Ya. Kopi hitam saya pesan ini yang coklat dari Gesa Kopi. Wih, sambil ngopi nyantai kita. Pak boleh mungkin mau sambil diminum juga boleh Pak. Santai kita. Oke, wargi Jabar ini yang nanya-nanya juga mengenai penerimaan peserta didik baru nih. Kita bertanya juga kepada Pak Yesa. Mungkin sebelumnya kita nanya gimana nih Pak perasaannya ngehandle PPDB tahun ini Pak? Perasaannya ya tegang-tegang gimana gitu ya. Jadi artinya gini, kalau di kami di Dinas Pendidikan, ya. PPDB itu dianggapnya itu lebaran kedua gitu. Lebaran kedua, karena? Ya karena itu selalu rame, tegang gitu ya. Kalau bisa bilang hajatnya dari harus suksesnya Dinas Pendidikan itu dimulai dari PPDB yang lancar. Makanya kita dengan evaluasi dengan perkembangan setiap tahun, ya kita berharap PPDB yang sekarang bisa tenang, lancar, aman, dan yang pasti semua anak bisa sekolah ya. Itu ya yang paling kita usahakan ke anak-anak kita siswa itu. Lalu mungkin perbedaannya Pak PPDB yang sekarang nih Bapak barusan menyampaikan dengan PPDB sebelumnya mungkin apa nih Pak perbedaannya? Secara garis besar sebenarnya sama karena okay. Permendikbudnya juga sama ya, jadi kita hanya muncul surat dari Persejen yang mengatakan bahwa aturan yang dipakai adalah Permendikbud tahun kemarin, itu saja. Cuma dalam rangka mengoptimalkan PPDB yang sekarang dan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan uji publik, berdasarkan hasil jawaban dari pengaduan-pengaduan, akhirnya kita perbaiki ya beberapa yang kira-kira nanti akan menjadi penghambat di 2022. Salah satu contohnya adalah masalah KTM, kemudian masalah jalur prestasi, dan mekanisme pendaftaran yang kita permudah dan kita libatkan oleh beberapa pihak. Gitu. Oke. Kalau dari PPDB sendiri ini dari Pak Yesa ini ada nggak sih yang nggak dilupain? Apakah sampai begadang, sampai nggak tidur, atau sampai apa ngurus PPDB atau apa gitu Pak? Yang pasti kan keluhan dari orang tua ya. Oh itu dia ya. Yang nggak bisa diterima ya, kemudian nangis bagaimana. Cuma kalau saya lihat ya memang kebanyakan tuh terlalu memaksakan kepada sekolah tertentu, itulah yang gitu ya. Jadi harus melihat gitu ya bahwa PPDB itu adalah sistem dan kita juga melihat namanya PPDB itu kan karena inputnya itu besar ya, sementara daya tampungnya sedikit ya pasti ada persaingan ya. Betul. Ada persaingan hingga muncul mekanisme jalur-jalur yang kita berharap bahwa semua kelompok itu bisa terfasilitasi. Itu ya yang paling mengesankan, yang tidak pernah lupa adalah keluhan dari para orang tua nih wargi Jabar ya. Oke Pak, tapi kalau misalnya PPDB tahun ini kuota penerimaannya ini berapa berarti Pak? Sebenarnya tidak jauh beda juga dengan kemarin. Tapi kalau kita lihat di sekolah negeri ya, kalau saya bicara negeri sudah ada peningkatan sekurang lebih 18.000 lah dari yang kemarin. Tapi kalau kuotanya secara total kita punya 274.000 kuota untuk di SMA dan SMK negerinya ya, dari lulusan SMP MTS yang 774 juga ya. Artinya kan hanya sekitar 30-35%-nya saja. Makanya kita mengajak sekolah swasta, kalau asumsinya semua swasta juga bisa menampung,
bisa anak-anak bisa masuk ke swasta, sebenarnya kalau saya lihat itu daya tampungnya ada sekitar 700. Jadi hanya sekitar 74.000 lah yang tidak tertampung. Secara persentase mungkin bisa mendekati 90-95% yang bisa tertampung. Oke, itu dia warga Jabar ya. Nah, kalau untuk tahap pelaksananya sendiri nih Pak, untuk PPDB SMA atau SMK ini tahapannya apa aja nih? Semua kita bagi menjadi 2 tahap. Ya. Jadi tahap pertama kita ada jalur kalau di SMA ada jalur prestasi, kemudian jalur KETM, afirmasi, kemudian dapat pindahan orang tua, kemudian sama dengan SMK, tapi ada jalur prestasi juga, kemudian jalur KETM dan jalur perpindahan. Nanti pada tahap kedua tanggal 6 sampai tanggal 10. Nanti setelah evaluasi yang tidak diterima tetap harus mendaftar lagi di tahap kedua. Tapi kalau di tahap 1 dia sudah diterima dan tidak mau mengambil di sekolah tersebut, kalau dia mau ikut jalur kedua dia harus membatalkan. Kalau tidak nanti terkunci dia. Nah, jadi syaratnya itu ya. Jadi harus ada keputusan yang jelas di tahap 1. Kemudian tahap kedua kita jalur zonasi, kemudian kalau SMK jalur prestasi itu di tanggal 23 sampai tanggal 30 Juni ya. Selesai itu. Jadi berharap 2 tahap itu dipecah 2 itu bisa memberi keluasan kepada siswa. Kalau dia bisa tidak diterima di 1 tahap, dia bisa mendaftar di tahap berikutnya. Oke, itu dia tahapannya warga Jabar ya. Dan ini yang paling ditekankan ada mungkin boleh di note mungkin tanggalnya ya Pak, biar sampai nggak lupa gitu ya untuk warga Jabar nih Bapak Ibu terutama ya. Nah mungkin kalau perbedaan nih Pak antara PPDB SMA, SMK dan juga SLB nih Pak, ada apa aja nih perbedaannya? Kita lihat SLB dulu ya. SLB itu berbeda dengan SMA SMK karena SLB itu kita harus melayani karena tidak ada batasan kalau SLB itu. Jadi semua anak kalau mau masuk anak berkebutuhan khusus ya mendaftar SLB pasti bisa masuk. Jadi tidak ada ketentuan, yang penting dia masuk sesuai dengan jalur atau kompetensi di sekolah-sekolah tersebut. Kalau dia tunanetra ya tunanetra, kalau dan sebagainya. Tapi kalau yang SMA, SMK sebenarnya hampir sama ya. Kalau jenis-jenis tahap jalurnya juga sama, ada jalur prestasi, jalur perpindahan. Hanya kalau di SMK itu tidak ada jalur zonasi. Adanya jalur prestasi yang paling besar itu. Karena apa tidak ada jalur zonasi? Ya mungkin karena aturan Permendikbudnya, tapi alasan juga bisa diterima karena jalur prestasi kan semua SMK itu berbeda-beda kompetensinya. Ya. Jadi sekolahnya deket, tapi adanya cuma bisnis, adanya cuma otomotif, sementara dia tidak berminat, berarti kan semuanya. Jadi artinya berdasarkan evaluasi rapot, kemudian ketentuan lain jalur industri, jadi dia bisa diterima di sekolah SMK. Perbedaannya hanya di jalur zonasi dan jalur prestasi itu aja. Oke, itu dia warga Jabar ya. Nah, mungkin kita kembali lagi ke informasi yang lebih umum juga nih Pak ya mengenai PPDB ini. Mungkin warga Jabar juga di sini ada yang nanya-nanya ini untuk syarat. Nah, syarat yang harus dipenuhi dalam PPDB itu apa aja Pak? Syarat tentu saja ada 2 ya, syarat umum dan syarat khusus. Ya. Syarat umum itu pasti kan syarat kelulusan dari yang bersangkutan. Ya. Jadi pasti lulusan SMP dia harus sudah selesai dulu, yang dibuktikan dengan ijazah. Tapi karena kelulusan SMP itu baru tanggal 15 Juni, sehingga kita bisa asal dia punya kartu ujian sekolah itu bisa. Kemudian persyaratan umum lainnya adalah pribadi anak itu ya, dia punya kartu keluarga, punya kartu kelahiran segala macam. Nah itu persyaratan yang umumnya itu. Nah kemudian persyaratan khususnya tentu saja sesuai jalurnya. Kalau dia memang mau masuk jalur perpindahan ya dia harus punya surat pindah dari orang tua. Kalau dia pengen masuk jalur KETM harus ada persyaratan KETM-nya. Kalau dia jalur zonasi ya tentu saja tinggal kartu keluarga itu ya. Cara itu. Prestasi ya dia punya piagam segala macam jalur khususnya. Jadi secara garis besar 2 itu. Umum dan khusus itu. Disesuaikan dengan jalurnya masing-masing. Disesuaikan dengan jalurnya masing-masing itu warga Jabar ya. Nah ini yang pasti yang paling repot adalah kalau PPDB ini adalah orang tua ya. Ya, pasti itu. Ini pasti ya. Nah ini dari Bapak sendiri ada nggak sih tips dan trik gitu ya untuk para orang tua peserta didik nih dalam mengikuti PPDB nih untuk putra-putrinya? Ya, yang pertama pada orang tua ya, pada anak bahwa PPDB itu ada sistemnya. Ya, dan kemudian juga kita tahu bahwa semua orang juga pengen sekolah. Betul. Artinya
kemudian hukum pasar kan ya, karena permintaannya tinggi, kemudian ini rendah, akhirnya terjadi persaingan, harus ada seleksi, sehingga semua orang tua, terutama anaknya juga harus menyadari posisi, harus hafal betul lah jalur yang ada di PPDB itu apa aja, kemudian yang bisa dilakukan oleh siswa itu apa aja. Kalau memang dia sekolahnya jauh, yang ditujunya jauh, ya jangan memaksakan jalur zonasi. Nah, itu dia. Kalau dia nggak punya prestasi, ya jangan dipaksakan ikut jalur prestasi. Ya. Kalau dia kaya, jangan masuk ke ATM, nih takutnya ke ATM betulan. Jadi itu yang, iya betul kan. Tapi kan ternyata ada juga yang beberapa kasus kemarin kan ada yang memaksakan memakai jalur KETM, ya. Padahal dia bukan KETM, ya kan. Itu yang mohon itu tidak dilakukan. Yang penting orang tua harus paham itu, siswa juga, dan orang tua jangan terlalu memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah-sekolah favorit, ya, sekolah-sekolah negeri, ya, negeri dan swasta sama. Jadi kalau memang negeri nggak bisa, ya bisa masuk ke sekolah-sekolah swasta itu. Saya pikir itu yang triknya itu ya. Yang penting bisa sekolah dan anaknya nyaman. Semua kita akan berusaha semua memenuhi standar pelayanan pendidikan baik di SMA negeri maupun di swasta, baik SMK maupun negeri maupun swasta, semua sama. Ya. Oke, itu ya, wargi Jabar. Saya nggak bisa komentar mengenai orang tua karena saya juga sebagai orang tua di sini. Saya juga mikirnya kalau misalkan masukin anak ke sekolah kan biasanya pengen yang bagus walaupun jauh nggak apa-apa lah, kajian di Jogju gitu ya bahasa Sundanya ya Pak ya. Biasanya gitu kan. Kalau sekarang mungkin boleh dilihat dari kondisi anaknya ya Pak ya, atau putra-putri tercinta. Saya dulu juga sama, punya anak. Ya? Akhirnya malah anak saya ini malah ke swasta. Ke swasta malah ya. Karena negeri juga saya lihat juga lebih baik ke swasta kalau menurut saya pada saat itu. Oke. Jadi dilihat lagi untuk kondisi dari anaknya itu sendiri ya Pak ya. Betul. Nah mungkin untuk kesulitan orang tua sendiri nih selama ini Pak mengenai PPDB ini apa nih Pak yang paling umum atau enggak yang paling sering deh kesulitannya apa biasanya? Yang jelas kesulitannya pemahaman informasi itu ya, pemahaman informasi sehingga dia tidak paham. Kemudian kalau dia tidak paham, akhirnya dia menanya kepada yang tidak tahu, ke kiri, ke kanan, segala macam. Artinya kepada orang tua saya berharap kalau memang tidak paham ya tanya ke sekolahnya. Ya. Ujung kuncinya di sekolahnya itu, baik sekolah yang dituju maupun sekolah asal. Karena banyak proses yang dilakukan di sekolah asalnya. Mulai dari penginputan data, kemudian pemasukan nilai raport, kalau dia jalur prestasi dan segala macam. Jadi kesulitan-kesulitan itu dan yang paling utama ya harus aktif mencari informasi ke sekolah yang dituju lah paling tidak. Kalau dia, tapi dua sekolah itu dua-duanya paham, sekolah asal dan sekolah yang dituju. Kemudian saya lupa bahwa tadi untuk pesan orang tua karena ini tahapnya dua. Tahap satu tuh yang kalau kita bicara SMA ya ada tahap prestasi dan kemudian KETM dan kemudian perpindahan, kemudian yang berikutnya tahap zonasi. Kalau memang saya sih berharap ikuti aja semua tahap. Ya. Jadi walaupun dia prestasi nggak punya, KETM juga bukan, pindah juga bukan, lebih baik ikuti aja manfaatnya ikut jalur prestasi. Prestasi apa aja lah. Siapa tahu yang di sekolah tersebut nggak ada yang daftar prestasi, ya kan? Akhirnya malah jadi masuk dia kan? Iya betul. Kalau misalkan dia punya prestasi bola hanya level kabupaten ya, ternyata di sekolah itu diterima dan tidak ada yang daftar untuk prestasi bola, ya udah dia masuk akhirnya gitu. Nah, mending dicoba dulu ya dicoba Pak ya? Dicoba aja dulu, kalau memang nggak bisa nanti ikut di tahap kedua. Ya. Oke, itu dia wargi Jabar. Sip, baik Pak Yaisan nih berikutnya mungkin boleh diceritakan juga nih mengenai semangat apa nih yang digagas oleh Pemda Provinsi Jabar dalam PPDB tahun ini Pak? Ya tentu saja semangatnya kita pengen semua masyarakat yang punya anak itu semua terpuaskan ya. Artinya bisa sekolah sesuai kemampuannya masing-masing. Sehingga kita sekarang ini berusaha menggait sekolah swasta untuk ikut dalam sistem PPDB. Jadi berharap semua siswa itu sekolah lah, tidak ada yang tidak bisa mengejar sekolah di pendidikan menengah. Ya. Sehingga meningkatkan APK-APF kita, meningkatkan RLS, meningkatkan harapan hidup dan sebagainya itu. Ya. Oke, itu dia wargi Jabar ya. Nah, ini untuk PPDB sendiri tahun ini dilaksanakan secara daring ya Pak ya.
Nah ini mungkin bagaimana upaya dari Distrik Jabar untuk daerah-daerah yang bisa dibilang blank spot nih Pak agar tetap bisa melakukan PPDB secara optimal Pak? Sebenarnya kita kan punya dua sistem, luring dan daring. Daring, Ya. oke. Kalau memang memungkinkan daring, ya lakukan daring. Tapi kalau secara ini tidak memungkinkan, ya berarti harus secara luring. Secara luring bisa dilakukan dibantu oleh pihak sekolah asal, atau dibantu oleh atau menuju ke sekolah yang dituju, langsung datang ke sana. Oh, langsung bisa ya? Bisa hadir. Jadi manfaatkan itu karena sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi saya berharap kalau memang bisa daring, lakukan daring. Gitu. Karena ada juga karena merasa nggak puas gitu ya kalau nggak juk-juk sorangan ke sekolahnya kan suka ragu-ragu datang ke sekolahnya padahal daring pun juga bisa akhirnya kan numpuk di sekolah itu ya. Karena tetap walaupun luring protokol kesehatan juga kita terapkan ya kita jaga sehingga memberikan keusahaan kepada semua untuk bisa mendaftar ya. Jadi tolong yang bisa daring terutama yang di kota itu saya lihat banyak yang hadir kenapa ya nggak puas Pak kalau nggak langsung menuju sekolahnya padahal bisa dilakukan dengan daring ya. Mungkin informasi yang didapatkan berbeda mungkin ya Pak dari daring sama luring jadi kebanyakan biasanya kalau orang tua kan pengen jelas ya udah datengin aja sekolahnya gitu ya langsung ditanya-tanya ya pihak sekolahnya. Oke, wargi Jabar nah itu mungkin diusahakan kalau misalkan bisa daring ya diusahakan daring dulu ya Pak ya karena masih dalam pandemi juga jadi mohon untuk digunakanlah ya si sistem daringnya ini terlebih dahulu nih wargi Jabar ya. Oke, baik. Nah ini Pak ada satu informasi juga nih Pak ya saya bahwa Pemda Provinsi Jabar juga akan memberikan bantuan nih bagi keluarga tidak mampu. Nah mungkin boleh dikasih tahu sama wargi Jabar juga di sini mungkin syaratnya apa aja dan bantuannya seperti apa gitu Pak. Ya, jadi dulu kan awalnya itu banyak anak-anak yang tidak sekolah karena daya tampung kurang, kemudian ke sekolah swasta juga nggak mau karena masalah biaya. Awalnya itu sebenarnya. Akhirnya dimunculkan bagaimana kalau kita memberikan bantuan kepada anak-anak yang masuk ke jalur KITM. Jadi KITM itu adalah diperuntukkan bagi anak-anak yang mendaftar ke sekolah negeri dengan jalur KITM tidak diterima dan dia mau ditempatkan di sekolah swasta ya tentu saja swasta yang mungkin dekat dengan rumahnya yang mau menerima segala macam dan yang siswanya juga mau kalau dia mau kemudian sekolahnya juga oke begitu dia diterima akan kita bantu 2 juta satu kali ya uang pendaftarannya tapi itu diberikan langsung ke sekolahnya. Jadi nanti kan orang tua, betul ya? kalau sudah selesai penerimaan orang sekolahnya kan akan melapor ke kita Pak saya punya jalur KITM 10 siswa sehingga nanti kita proses kita bikin MOU dan kita transfer biaya untuk 10 orang kali 2 juta itu. Jadi diberikan bukan kepada siswanya tapi kepada sekolah untuk biaya anak itu di sekolah tersebut. Gitu. Itu dia ya. Dan kemarin kita kapasitasnya kita sekitar totalnya 7 miliar ya untuk se-Jawa Barat ya. Se-Jawa Barat. Ya. Tapi nanti kalau ke depan kita lihat masih kurang ya kita sih berharap nanti di perubahan kita akan ada tambahan anggaran lagi kalau memang banyak yang harus ini kan sekarang banyak pandemi banyak ini kan mungkin banyak sekali orang tua yang terkendala secara ekonomi. Gitu. Baik, itu dia ya untuk mengenai bantuan dari Pemda Provinsi Jawa Barat. Nah, Pak, ini ada satu informasi juga bahwa Gubernur mengatakan PPDB tahun ini adalah penyempurnaan dari PPDB tahun 2021 nih bagi Jabar ya. Nah, ini dalam hal apa aja nih Pak yang disempurnakan di PPDB 2022 ini? Ya, yang pertama sistem aplikasinya. Aplikasinya kita minimal harus sama dengan tahun kemarin. Kemudian server kita sama memanfaatkan jaringan cloud ya, jadi bisa berkembang dan kita harus ditambah kapasitasnya itu saja. Itu yang pertama dari sistemnya. Kemudian dari kebijakan karena kebijakannya itu sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga kita juga hampir sama, hanya perubahannya adalah di jalur KITM. Jadi semua penyempurnaan itu dilakukan hasil dari pengaduan-pengaduan tahun sebelumnya dan hasil uji internal dan eksternal. Ya, kemudian bagaimana mendaftarkan jalur KTM, bagaimana keterlibatan sekolah swasta, bagaimana kemudian waktu ya,
Kemudian prestasi juga tadinya dibatasi 3 tahun, kita perpanjang jadi 5 tahun, itu ke dalam rangka perbaikan karena situasi dan kondisi yang berbeda dari tahun sebelumnya. Itu, kalau Oke, nah mungkin kita menuju ke beberapa pertanyaan terakhir nih Pak Yesaya, karena waktu yang terbatas juga sayangnya ya. Padahal saya pengen banyak nanya nih, karena saya orang tua yang baru mau masukin anaknya sekolah. Nah ini Pak, mungkin bagaimana upaya dari Pemda Provinsi Jabar nih dalam memeratakan mutu pendidikan di semua daerah nih, agar label sekolah favorit ini tidak bisa dihilangkan juga gitu. Ya. Gimana Pak? Ya sebenarnya yang melabelkan itu kan masyarakat juga ya. Ada sekolah favorit atau enggak ya. Makanya dengan kebijakan turunan dari kementerian, dengan sistem zonasi ya, itu berharap bahwa label favorit itu lama-kelamaan juga pasti akan hilang. Tapi itu perlu proses ya, perlu proses. Makanya sekarang ada program sekolah merdeka, segala macam. Nah khususnya untuk Provinsi Jawa Barat memang penekanan kita ya bagaimana kita mendorong semua anak itu bisa sekolah di mana saja, baik di negeri maupun di swasta ya, sehingga dan semua anak bisa tersalurkan ke sekolah negeri maupun swasta. Jadi yang tidak tertampung harus masuk ke sekolah negeri, sekolah swasta. Dan kita konsisten kepada aturan yang sudah kita buat ya, secara sistem kalau zonasi, kalau prestasi ya. Lama-kelamaan nanti kan di sekolah-sekolah yang tadi di labelnya tidak favorit, itu otomatis kan akan menerima siswa-siswa yang juga di sekitar, yang kebetulan dia juga punya prestasi, yang punya ini gitu ya. Karena kita lihat di sekolah-sekolah yang favorit memang sudah kelihatan gitu loh. Sudah kelihatan bahwa biasanya mereka dulu-dulu itu anaknya itu pinter-pinter semua gitu ya. Prestasi semua ya. Sekarang ini beragam. Sudah mulai kerasa lah gurunya, Pak sekarang saya harus ngajar. Harusnya guru itu sudah merasa yang betul-betul seorang guru itu jadi muncul. Kalau dulu kan ngajari orang pinter kan gampang ya, dikasih materi segini udah selesai. Udah bisa, ya kan? Sekarang kan ternyata ada kelompok ini, ada yang pinter, ada yang enggak, karena zonasi tadi itu. Dan akhirnya kan juga sekolah yang tidak favorit juga berbeda. Sekarang juga mereka juga ada peningkatan karena beragam tadi ya, ada yang cerdas, ada yang ini sesuai dengan prestasinya. Jika lama-kelamaan sih saya yakin dalam waktu beberapa tahun ke depan pasti sudah mulai berhilang ya. Yang penting kita konsisten dengan PPDB yang sekarang. Kalau kita konsisten melaksanakan dengan sistem yang ada, yang lainnya pasti akan mengikuti. Oke, itu juga salah satu tujuannya mungkin menyamaratakan gitu. Biasanya kan numpuk di sekolah favorit gitu ya, yang berprestasinya sekarang sama rata nih warga Jabar ya. Oke, Pak, terakhir nih mungkin imbauan bagi para orang tua atau juga untuk peserta didiknya sendiri nih apa nih Pak? Ya tentu saja tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Yang penting bahwa harus memahami sistem PPDB yang sekarang 2022 ya, itu yang pertama kunci. Kemudian pahami kondisi keluarganya masing-masing, kondisi anaknya, kemudian kondisi lingkungan dan tempat sekolah yang ada. Jadi tempatkan anaknya ataupun orang tua juga harus menempatkan siswa pada sekolah yang sesuai dengan kapasitas siswa yang bersangkutan. Negeri dan swasta sama aja. Yang penting kalau menurut saya sih asal anaknya punya minat yang sama, bisa sekolah, saya pikir semua juga bisa terfasilitasi. Jadi orang tua jangan terlalu memaksakan. Saya dulu pernah orang tua juga, ya. Pernah memaksakan juga ya. Tapi ternyata ya akhirnya kembali ke terahnya ya. Justru ternyata ada beberapa yang kalau terlalu memaksakan juga tidak baik juga buat anak kita. Yang penting bisa sekolah semuanya gitu. Baik, itu dia ya wargi Jabar. Terima kasih tentunya untuk Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bapak Insinyur Haji Yesa Sarwedi Hamiseno MPD. Bapak semoga sehat selalu Pak dan juga lancar untuk PPDB ya. Yang punya hajat nih dari distrik ya. Baik, ya demikian wargi Jabar ya. Tentunya untuk podcast Juara Jabar Prof Bersuara edisi hari ini, dan mungkin untuk wargi Jabar yang mau tahu informasi lebih lanjut mengenai Jawa Barat tentunya boleh langsung simak podcast Juara di YouTube atau juga di Spotify Jabar Prof Go ID ya. Sekarang Sisi dan juga tentunya Pak Yesa pamit. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.